atas kesempatannya untuk melakukan wawancara dengan saya. Saya akan melakukan wawancara tentang menurut Bapak bagaimana pengalaman Bapak bagaimana pengalaman Bapak dalam proses pendidikan. Tapi pertama-tama Bapak, pertanyaan pertama, boleh sebutkan nama Bapak dengan gelarnya? Nama saya Dr. Andes Muhadi. Oke, selanjutnya kegiatan sehari-hari Bapak bagaimana? Saya mengajar. Saya pegawai tapi pegawai guru mengajar di salah satu sekolah di Palu ini. Madrasah Alia Negeri 1. Sudah berapa tahun jadi guru Bapak? Saya terangkat tahun 92. 92, sekarang sudah berarti sudah 32 tahun. Ya, selanjutnya, menurut Bapak bagaimana makna pendidikan seumur hidup? Makna pendidikan seumur hidup ini, pendidikan seumur hidup itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa dikatakan demikian? Karena itu bukan manusia yang buat, bukan manusia biasa. Rasulullah memang sudah menyampaikan pendidikan seumur hidup itu. Kita lihat dari konsep ada disampaikan, katakan bahwa tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Berarti pendidikan itu seumur hidup. Seumur hidup. Tidak ada batas, tidak ada batasan untuk berhenti menuntut ilmu. Cuma ya kalau formal dengan formal kan beda. Kalau formal itu dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi kan, S1, S2, S3, itu formal. Tapi banyak pendidikan yang bisa kita temukan, bisa kita dapatkan di luar formal tadi itu yang non formal. Seperti kita ikut kegiatan katakanlah les-les pelajaran lain, atau mungkin ada organisasi-organisasi lain yang bisa kita ikuti, itu salah satu bentuk pendidikan juga. Itu yang non formal itu. Selanjutnya, bolehkah Bapak cerita sedikit pengalaman Bapak tentang masa sekolah pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA Bapak? Pengalaman? Iya, pengalaman sekolah. Kalau pengalaman, saya waktu SD itu belum ada sama sekali bayangan mau bagaimana ke depan. Tidak ada itu barangkali bahasa kita kan cita-cita. Waktu SD belum ada cita-cita. Mungkin saja orang tanya, kalau umpamanya bukan Bapak ya, Muhadi tamat menjadi apa nanti? Kalaupun ada spontan jawaban kita itu betul-betul spontan, tapi tidak ditahu sebenarnya apa itu. Karena kita terkadang mendengarkan orang menjawab begitu, kita jawab dulu. Tapi yang jelas pengalaman dalam pendidikan di SD itu luar biasa. Saya termasuk orang yang rajin. Sekalipun rajin, saya juga karena dulu itu bukan hal biasa kalau guru mencubit atau mencambuk siswanya, bukan hal biasa, bukan hal luar biasa, tapi justru hal biasa. Nah, saya juga pernah saat itu kami praktik olahraga, mungkin saya santai barangkali, tiba-tiba guru saya mencambuk satunya betis. Tapi habis itu tidak ada masalah sebenarnya. Banyak hukuman yang diberikan oleh guru pada saat itu. Tapi alhamdulillah saya karena tidak seperti teman-teman yang lain kurang mendengar, saya alhamdulillah cukup mendengar. Maka ketika saya di SD, saya ingat saya cuma satu kali saya dapat cambukan itu dari guru. Nama guru saya itu Haidar, guru olahraga. Pertanyaan terakhir Bapak. Ini baru SD, tapi SD saja. Kalau mau lanjut cerita SMP sama boleh Bapak? SMP juga saya termasuk
siswa yang berprestasi karena pada saat itu saya memang giat di masjid, diajar oleh guru untuk mengaji, kemudian tilawah. Dan saya selama SMP itu 4 kali ikut tilawah, musabaqah tilawah Al-Quran. Saya selalu juara, bahkan pernah saya ikut tingkat kabupaten. Kabupaten itu saya hanya juara 2. Tapi berikutnya ketika saya ikut sudah juara 1 di kabupaten dan sempat ikut tingkat provinsi yang dilaksanakan di Bone pada saat itu. SMA nggak ada kegiatan apa-apa, tapi saya tetap aktif belajar. Artinya organisasi lain tidak ada. Nanti perguruan tinggi baru saya banyak aktif di organisasi. Kalau di perguruan tinggi saya masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, saya aktif di situ. Oke, pertanyaan terakhir, apakah ada saran Bapak agar saya selalu semangat dalam proses pendidikan? Iya, kalau semangat, saran saya untuk semangat. Yang pertama, camkan itu bahwa menuntut ilmu adalah satu kewajiban. Ketika Anda memahami dan meyakini bahwa menuntut ilmu adalah satu kewajiban, maka kamu kan sudah tahu bahwa kewajiban itu ketika dilaksanakan berarti mendapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan dapat dosa. Nah, kalau umpamanya kamu betul-betul meyakini semua itu, maka insya Allah kamu semangat. Itu yang pertama. Kemudian yang membuat juga bisa kita semangat, kita melihatlah teman-teman kita, mungkin kakak kelas kita yang berhasil. Jangan lihat orang yang tidak berhasil. Karena kalau kita melihat orang yang tidak berhasil, justru membuat kita juga semangatnya pasti kurang. Bahkan mungkin bisa kita berhenti. Tapi lihatlah teman-teman yang berhasil. Mungkin bukan teman, keluarga barangkali berhasil. Masa dia bisa? Saya tidak. Kalau dia bisa, saya harus juga bisa. Apalagi orang tua itu juga sangat mendukung. Jadi memang banyak faktor yang mendukung supaya ada semangat. Orang tua juga sangat berperan untuk memberikan semangat kepada anaknya. Karena kalau umpamanya orang tua hanya setengah-setengah saja mau membiayai anaknya untuk sekolah, itu semangat berkurang gitu. Tapi kalau umpamanya, mana contoh semangatnya orang tua? Ketika ada permintaan anak dan memang untuk pendidikan, dia tidak ada tawar-menawar. Nah, kalau sudah seperti itu yang diberikan oleh orang tua, insya Allah anaknya semangat. Kemudian banyak hal sebenarnya yang bisa membuat kita semangat. Juga harus ada pemikiran, saya mau jadi apa ke depan. Kalau begitu, katakanlah kamu kan di jurusan BK ya, pendidikan, bimbingan dan konseling. Berarti kamu nanti itu kan jadi pembimbing. Minimal kalau umpamanya kamu di sekolah ya, bukan hanya siswa yang kamu bimbing, termasuk guru-guru bisa saja kamu bimbing. Karena memang ilmu membimbing tidak semua orang dapat. Ilmu membimbing untuk siswa termasuk untuk guru itu memang didapat di perkuliahan seperti yang kamu tempati sekarang. Jadi tidak semua, artinya bisa semua, kita semua bisa membimbing, tapi tidak berproses, tidak berstruktur seperti yang dipahami oleh mereka yang ikut mengecam pendidikan di perguruan tinggi jurusan itu. Karena namanya guru ya harus bisa membimbing. Tapi pembimbingan yang diberikan oleh seorang guru BP itu khusus, tidak secara umum. Nah, beda sekali kalau guru-guru lain. Terima kasih untuk Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk wawancara saya. Sekian wawancara saya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih Bapak. Panjang.